Halo guys, berjumpa lagi di Montir Insomnia ya. Kali ini kita mau modif mesin cuci Panasonic ya. Nah ini modulnya rusak ya, rusaknya IC flashnya ya, sama IC microcontrollernya ya, itu tidak ada ya, sudah dicari jualnya tidak ada. Mesin cucinya Panasonic ya, nih jenisnya ya, 9,5 kg. Ini jenis modulnya seperti itu. Ini mau kita modif modul universal ya. Oke, bagaimana cara modifnya? Yang pertama kita bongkar dulu. Oke, kita bongkar tutup belakang ya. Nah itu tutup belakangnya kita bongkar. Pak. Kawan, tak sanggup ya. Nah ini modul universalnya guys. Kita kasih tahu dulu. Oke, jadi bagi tombolnya kita pasang di sini. Oke teman-teman ya, kalau kita mau memodif mesin cuci itu kita harus memastikan dulu komponen-komponennya ya, apa masih bagus atau tidak. Pertama ini ya, palet pengisian air, water level, motor drain di bawah ya, dan juga motor spin washnya ya, itu kita pastikan dulu itu bagus atau tidak. Nah ini kita mau mencari dulu kabel-kabel daripada yang kita sebut tadi ya. Kalau ini water level ini jarang rusak. Yang mau kita pastikan itu bagus atau tidak itu yang kita sebut tadi. Kita buka dulu ini ya, kabelnya pendek. Oke seperti itu. Lalu kita ambil kabel di sini, karena ini kabel ini langsung ke modul ya. Kita mau cari kabel AC-nya dulu. Pause dulu ya. Ya, pas dulu. Oke, lama tidak. Ya oke teman-teman ya, ini kabelnya sudah kita buka ya. Jadi kita buka aja, ini kan diisolasi. Kita buka isolasinya ya. Nah kalau untuk mesin cuci Panasonic ini ya, ini ada berapa kabel ya. Ini kabel merah, ini merah yang kecil dua ini ya, ini kabel untuk koper ya, koper pintu. Ini kan dua, yang merah kecil ini untuk koper pintu. Terus yang warna apa, oranye, yang warna oranye ini api daripada palep ya, palep pengisian air. Dan yang warna abu-abu dua ini ya, dua ini masa PLN ya, masa. Dan yang kuning dan yang biru ini motor ya, motor wash atau spin ya, untuk pemutar daripada pulsator. Yang merah ini dia motor drain, ini khusus Panasonic ya. Yang merah ini motor drain, dan yang ini adalah api dari PLN atau listrik langsung ya. Oke ya teman-teman ya, jadi kalau untuk mengetesnya seperti ini masa yang ke modul ini kita putus saja ya, ini tidak kita pakai lagi. Ini masa yang ke modul. Terus yang ini ya oranye, ini api daripada palep pengisian air, ini kita putus juga. Ini semuanya ke modul, jadi yang semua kabel ke modul ini kita putus ya, kita putus semua ya, seperti itu teman-teman. Jadi kita ambil ini karena modulnya tidak kita pakai lagi ya, tapi kalau sewaktu-waktu masih mau dibalikin ke modul orinya masih bisa ya, tinggal kabel ini disambungkan kembali ya Pak. Makasih apa di situ Pak. Kita sekarang lagi perbaikan langsung ya, langsung di rumah konsumen, ini di teras di depan. Nah jadi kalau misalnya mau dibalikkan ke modul orinya masih bisa ya. Dan untuk kabel water levelnya ini juga kita ambil ya, kita potong, kita kasih jarak ya, supaya nanti kalau mau disambung gampang. Seperti itu aja ya, kita kasih jarak. Kalau ini untuk water level teman-teman. Oke ya, ini sudah kita potong. Yang ke modul ini kita amankan dulu. Oke seperti itu.
Nah ini tadi teman-teman ya, yang langsung dari kontak PLN. Ini kabel warna coklat dan kabel warna abu-abu. Ini ya, dua ini ya, dua. Nah, ini sekarang kita mau tes ini ya, tes apa namanya, palep ya, palep pengisian air ya. Nah, kalau kita mau mengetes palep pengisian air seperti ini saja ya, kabel oranye kita lepas. Yang masa ini nggak usah kita gabung dulu, nggak usah kita sambungkan ya, karena dia sudah langsung tersambung dari bawah ya, ke palep dan juga ke motor drain dan juga ke mesin. Nah yang oranye ini kita sambungkan ke kabel warna coklat, ini api. Oke ya, sekarang kita tes palep pengisian airnya. Nah itu teman-teman ya, itu palep pengisian airnya ada dengung. Nah kalau palep pengisian air ada dengung, itu berarti menandakan bahwa palep ini masih bagus. Jadi palep sekarang posisi masih oke. Sekarang kita tes motor drain. Untuk mengetes motor drain yang oranye ini kita lepas dulu ya, palepnya kita lepas. Motor drain tadi seperti yang saya jelaskan warna merah ya, merah ini untuk motor drain. Nah yang warna merah ini kita gabungkan ke coklat juga ya, seperti kita mengetes apa namanya, palep. Oke kita colokan ya. Nah itu teman-teman ya, iya Pak, makasih Pak. Nah itu teman-teman ya, palepnya menarik ya, palepnya narik sampai full. Itu coba kita lepas ya, kita lepas, itu dia kembali. Kalau kita colokan tuh, palepnya narik. Oke seperti itu ya, berarti palepnya masih kondisi bagus. Sekarang kita tes motornya ya, motor spin dan juga motor wash. Ini seperti ini ya. Kalau untuk mengetes motor itu masa sudah langsung digabung ya. Nah biasanya kalau untuk ke kapasitor starting itu kabel kuning dan kabel biru ini di bawah sudah disambung ya, ini ya. Nah ini kapasitor startingnya tuh, ini ya, kapasitor starting. Ini kabel biru dan kuning ini sudah disambung ya ke mesin. Jadi dua kabel dia naik ke atas. Ini dia tinggal menunggu on saja ya, tinggal menunggu on atau tinggal menunggu apinya saja. Nah jadi seperti tadi ya, ini kalau ini jangan langsung digabung ya, ini kita harus tes satu-satu, karena ini untuk putaran ke kiri dan yang kuning ini untuk putaran ke kanan. Jadi kita tes satu-satu. Kita tes yang satu putaran dulu. Kita colokan ya, Mas. Sirup-sirup. Kita colokan. Nah itu ya, itu putaran ke kanan teman-teman. Berarti untuk motor listriknya ya, untuk putaran ke kanannya tidak ada masalah. Oke. Sekarang kita ada baut. Sekarang kita tes yang putaran ke kiri. Nah untuk mengetes putaran ke kiri ya, kabel kuning kita lepas, yang api kontak PLN ini kita gabungkan ke biru. Kita tes. Nah itu ya, oke teman-teman, berarti putaran ke kirinya oke. Nah oke ya, berarti mesin cuci ini motor listriknya bagus, palep pengisian air bagus, motor drainnya juga bagus. Nah berarti kalau kesemua itu sudah bagus, water levelnya juga dipastikan ya. Tapi water level ini jarang rusak. Yang intinya yang tiga tadi ya, motor listrik untuk wash dan spin, motor drain dan palep ya. Jadi kalau semuanya itu bagus, berarti bisa dipasang modul. Nah sekarang teman-teman ya, kita instalasi ya, kita instalasi
modulnya ya, ini kita punya modul universal ya, seperti ini penampakannya. Ini sudah ada bawaannya ya, bawaan daripada skunnya. Ini di modul itu juga dapat water level, tapi kita gunakan nanti water level yang bawaannya saja ya, karena biasanya lebih bagus. Ini yang bawaan modul, ini yang bawaan mesin cuci. Oke teman-teman, sekarang kita instalasi kabel-kabelnya. Pertama kita ambil dulu jalur apinya ya, enggak, pertama kita harus posisikan dulu modulnya ya, dimana nanti akan kita taruh, karena nanti posisi penutupnya harus pas ya. Jadi spasinya supaya modul ini berada di dalam mesin cuci. Nah seperti ini, kita pastikan dulu jangan disambung dulu, pas itu, karena kalau langsung kita sambung nanti takut kabelnya pendek ya, kabelnya pendek jadi nyangkut, dia gak bisa kita pasang tutup. Jadi kita pastikan dulu pas di mana dudukannya. Nah, jadi kita cari, selesai video, pause dulu. Nah oke teman-teman ya, jadi kalau untuk mesin cuci Panasonic ini posisinya seperti ini ya. Nanti kalau untuk posisi kalian cari aja di mana letaknya yang pas, tapi intinya ini tutup ini bisa ketutup dengan rapat ya, seperti ini ya tuh. Nah itu intinya tutup ini bisa ketutup dengan rapat, dan modulnya posisinya di dalam. Nah itu ya, itu aja ya. Nah makanya kabelnya jangan disambung ya, karena apa, itu berarti switchnya di sini posisinya. Nah kalau switchnya di sini kan, makanya tadi saya bilang jangan disambung dulu kabelnya. Jadi kalau kita udah dapat pas posisinya, berarti pinnya di sini. Nah berarti kan kabelnya kalau di sini nggak nyampe, jadi kita harus menyambung kabel ya, menyambung kabel dari sini sampai ke sini. Oke seperti itu ya. Sekarang kita sambung. Oke ya, ini sekarang kita mau sambung kabel ya. Kita mau sambungkan dulu kabel api dari PLN ya, atau kalau di PLN itu L nya ya. Ya kan kalau kode listrik itu kan L dan N ya, kalau N itu netral, kalau L dia arus ya, arus masuk. Ini nanti mau kita sambung, ini mau kita sambung yang kabel langsung dari kontak PLN ya, apinya atau apinya. Alatnya yang ini, kalau yang biasa Nah ini ya kabel api dari PLN, ini kita sambung ya. Kita isolasi dulu ya, diisolasi jangan lupa ya, diisolasi. Kalau saya menggunakan isolasi kertas ya. Jadi kita ambil, tarik kurang lebih seperti ini ya. Jadi supaya nyampe ke sini. Oke seperti ini. Ini kita kupas sedikit. Ini kabel api dari PLN ya. Ini akan kita konekkan ke modul. Ini kita buka dulu, kita ambil ya, isolasi sekun dan sekunnya satu-satu ini ya. Jadi untuk mesin cuci ini, modul bawaan ini ada sekunnya juga ya. Kita masukkan karetnya dulu ya, karet sekun ini kita lipat ya, seperti ini. Oke, lalu kita pasangkan sekunnya di sini ya. Usahakan kalau kabelnya di sini ya, di jepitan di belakang seperti ini. Oke ya, itu nah jepit aja teman-teman ya, seperti ini. Nah, oke itu oke. Ini juga dijepit ya untuk menahan kabelnya. Nah seperti itu teman-teman, kita sudah kuat. Kita masukkan plastiknya ya. Nah kalau jalur api dari PLN ini ke modul, dia masuknya ke sini ya, ke fire ini, fire line. Nah, fire line ini ya, ini ada tulisannya tuh, ada tulisan fire line. Jadi dimasukkan ke sini, ini kabel api dari PLN seperti itu. Sekarang kita mau sambungkan kabel massa dari PLN. Nah ini yang kabel massa tadi sudah saya sebutkan, yang warna abu-abu ini ya. Ini kabel massa langsung dari PLN. Ini tadi tujuannya ke modul. Nah kalau untuk ke palap, motor listrik dan motor drain itu massanya udah langsung
kesambung ya dari pabriknya. Sekarang kita sambung kabel masanya ya, masa dari PLN. Pos dulu mas. Nah ini kabel masa ya teman-teman ya, ini kita sambung juga seperti itu. Terus kita isolasi ya, isolasi seperti itu ya. Nah, kita sambungkan ke sini. Misalkan kita buat sama panjang aja ya, dengan ini jadi ya, kita potong, kita kupas ya, lalu kita pasang sekun dan juga karetnya ya. Masukkan karetnya ke sini dan kita lipat kabel ya, itu seperti ini. Ini kita jepit ini teman-teman ya, jepit ya, supaya dia kuat. Nah seperti itu. Nah kabel masa dari PLN ke modul masuknya ke sini ya, ke zero line. Nah tapi intinya ujung-ujung, kalau yang ini kabel langsung dari PLN, ini kabel api ke fire line dan kabel masa dari PLN ke zero line. Oke ya, seperti itu. Ini sudah kabel listriknya sudah masuk ke modul. Sekarang akan kita sambung kabel palep ya, palep pengisian air. Nah palep pengisian air tadi ini ya, warna oranye, ini kita sambung juga. Ini kita isolasi lagi. Ini seperti ini ya, isolasi saja. Nah usahakan kita sama panjang aja ya, supaya nanti pas kita mengerapikannya enak. Jadi dibuat sama panjang kabelnya seperti itu. Ini kita kupas, pasang ini lagi. Oke, saya jepit ya. Nah palep pengisian air itu kalau di modul ini sudah ada tulisannya ya. Sebenarnya itu di modul itu tertulis apa itu, Infile valve ya. Jadi yang tulisannya infile valve itu buat palep pengisian air ya, berarti di sini ya. Oke, seperti itu. Sekarang kita sambung motor drain ya. Nah motor drain tadi yang ini ya, warna merah, ini udah kita jelaskan tadi. Jadi untuk motor drainnya ini warna merah. Oke, kita sambung juga motor drainnya, diisolasi seperti itu. Dibuat sama panjang aja ya, seperti ini. Kita kupas, rapetin, pasang lagi ini ya, karet, pasang karet sekun, dilipat dan pasang sekunnya. Ini dijepit ya, jepit pakai tangan. Seperti ini teman-teman. Kuat ya, kita pasang gasnya. Nah kalau motor drain ini ada tertulis ya, itu tertulis AC retraktor. Nah kalau tulisan pin daripada tulisannya AC retraktor itu untuk motor drain teman-teman, berarti posisinya di sini, Sekarang kita sambung motor listriknya ya, untuk penggerak daripada namanya pulsator ya.
jadi untuk menggiling, untuk mencuci. Nah, motor listriknya 2 kabel ya, ini ada 2 kabel, kita sambung juga sampai kita sambung bersama yang biru ya. Yang biru ini putaran kemana tadi? Putaran ke kiri. Yang biru dulu putaran ke kiri. Kalau kotas ini bocok. Oke, seperti itu ya. Ini sudah panjangnya sama, tinggal kita lepas saja. Masukkan seperti ini, pasang screw. Oke. Oke ya, seperti ini. Nah, untuk motor listrik ini ada tertulis motor protection ya, dan motor protection ini kapasitor. Kalau kapasitor kan dia sudah disambung di bawah ya, jadi ini tulisannya pinnya ini ya, jadi yang ada tulisan motor protection dan motor protection RL nya. Nah, untuk yang kiri ini biasanya di sini ya, di bagian R di bawah, di sebelah sana ya, arahnya sebelah sana. Untuk yang putaran ke kiri itu biasanya di sana. Oke, sekarang kita sambung yang kuning. Nah, ini ya, apa play lah. Sudah. Nah, ini kabel kuning ya. Kabel kuning ini tadi untuk putaran motor pencuci ke kanan. Kita isolasi ya. Isolasi dulu. Ini ya, kita sambungkan ke sini juga. Oke, seperti itu. Potong, dibeli dikit, kasih plastik, terus pasang skru. Sebenarnya kalau mesin cuci ini teman-teman ya, kalau untuk mengganti modul itu sebenarnya sama saja ya cara memasangnya, tapi mungkin dia beda di kabel, warna kabel aja ya bedanya. Tapi intinya dia kita harus mencari dulu ya mana kabel untuk motor listrik, kabel motor drain, dan juga kabel palep, dan juga water level. Intinya itu aja. Oke ya, ini yang putaran ke kanan kita taruh di sini, itu ada tulisan motor protection. Nah, oke teman-teman ya, kalau pin yang satu ini ya, ini tidak kita pakai ya. Karena apa? Karena berhubung massa untuk mesin cuci ini, massa daripada motor listrik, massa palep, massa motor drain, dia digabung langsung, jadi enggak dapat dari modul. Nah, kalau misalnya massanya dapat dari modul, baru nanti itu massanya kita masukkan ke sini. Kalau tidak langsung digabung, seperti itu ya. Jadi karena sudah digabung semua, ini kita tidak pakai. Oke, seperti itu. Sekarang kita pasang water level ya. Pos dulu. Ya, pos dulu. Ya, ini water level bawaannya ya. Bawaan dari mesin cuci ini ya. Nah, ini kalau untuk menyambung water level seperti ini aja teman-teman. Jadi urutannya harus pas ya. Ini kalau di water level ini pinnya ya, perhatikan pinnya 1, 2, 3. Yang 1 dengan yang 2 dengan yang 3 ini jaraknya agak jauh. Kalau pin 2 dan 3 jaraknya lebih dekat ya, seperti itu saja. Pin 1 ini jaraknya lebih jauh. Begitupun di modul ya. Perhatikan juga ya pinnya modul ini untuk water level. Ini pin ini jaraknya lebih jauh dibanding kedua pin ini. Nah, berarti harus disamakan ya. Yang jaraknya paling jauh di water level itu berarti ke sini. Nah, ini kalau ini kita pasang ya kabelnya seperti ini ya. Nah, ini jadi kabel biru dengan kabel coklat dan abu-abu ini, kabel biru ini lebih jauh ya.
jaraknya. Berarti kabel biru ini nanti posisinya di sini, dan yang nomor 2 kabel coklat, dan yang nomor 3 ini di pinggir sekali. Seperti itu ya masang water level. Sekarang kita sambung water level. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya, ini ada satu pin yang jarak dengan 2 kabelnya lebih jauh ya, itu kabel warna biru. Jadi kalau untuk memasang water level itu diperhatikan pinnya ya, yang kabel biru ini jaraknya lebih jauh ketimbang kabel coklat dan abu-abu. Jadi ini kabel merah ini ya, yang jaraknya pinnya lebih jauh. Ini nanti kita pasang di sini nih. Ini kan jaraknya lebih jauh pin ini ketimbang 2 pin ini. Skun dulu ini. Skun ini usahakan dilipat seperti ini ya kabelnya, supaya dia lebih kuat. Kita jepit, oke, juga jepit. Nah ini ya, itu yang jaraknya lebih jauh, ini kita pasang sini ya, karena pin ini lebih jauh ketimbang 2 pin ini. Nah, tinggal kalau satu pin yang jaraknya lo jauh ini sudah ketemu, ini tinggal kita urut aja nih. Tinggal kita urut. Berarti yang kabel coklat ini ke tengah, dan yang kabel biru itu di pinggir ya. Tinggal urut begitu saja. Oke, kita pasang. Kita pasang. Ya, seperti ini. Kita buat sama panjang aja ya. Skun ini. Ini ke tengah, tinggal kita urut aja ya, ke tengah, dan yang kabel abu-abu ini di pinggir ya, paling pinggir. Oke, itu isolasi lagi. Buat sama panjang lagi. Ini ambil lagi. Sekarang ini ya. Nah, ini kita masukkan ke pinggir ya. Nah, seperti itu ya untuk pemasangan water level. Jadi kalau sudah ketemu pin yang jauh itu tinggal diurut saja kabelnya. Sekarang kita pasang kopernya ya. Koper. Ini ya tulisannya ada cover switch ya. Nah, cover switch ini ya, karena ini tadi pas kita buka ini switch pintunya rusak ya. Udah posisi lepas kayak gini di dalam sini tadi ya. Jadi untuk switch pintunya tidak kita gunakan ya, jadi akan kita langsung ke sini ya, kita langsung jumper aja dengan menggunakan ini seperti ini ya. Pasang untuk cover switch ini ya, itu. Oke,
Ya, satu lagi di sebelahnya ya, kita pasang seperti ini juga. Tunjuknya lebih. Kita Kalau hilang rusak. Lebih berapa? tuh pilih kok. Nah, oke. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi kita ini langsung pasang cover switch. Jadi seperti ini, karena switch pintunya ini rusak. Jadi kita langsung bisa di jumper seperti ini. Nanti pintu ini dibuka tutup dia nggak pengaruh ya, tetap bisa menyala mesinnya. Oke, sekarang kita tes. Mati dulu. Oke ya, sekarang kita tes colok kal. Kalau malah ngomong tinggal ngetes ya. Tes spin dulu. Iya. Nah, colok. Oke, kita tes. Sekarang saya hidupkan dulu. Off to on ya. Pilih spin. Sekarang saya pilih prosesnya spin ya, itu spin ya, dan coba kita start. Nah, itu ya, ya sudah terputar. Oke, ini. Oke teman-teman ya, kalau kalian mendapatin seperti ini ya, jadi kalau misalnya kita sudah proses spin tapi dia hanya memutar pulsator, seharusnya kan posisi spin dia memutar drum. Nah, tapi kalau misal kalian menemui seperti ini pada saat penggantian modul, jadi pada saat proses spin tapi dia hanya memutar pulsator, tidak memutar drum, ini tinggal dibalik aja nih teman-teman. Ini kabel biru ini, kabel yang mesin ya, kabel yang mesin 2 ini ya. Jadi ini putaran, berarti dia untuk spin dia putaran ke kanan bukan ke kiri. Saya pikir tadi ke kiri ya untuk putaran spin, ternyata mesin Panasonic ini putaran spinnya dia ke kanan. Nah, jadi ini kan, ini tadi kiri, ini kanan. Nah, nanti tinggal kita balik aja dua kabel ini yang dari motor ini. Seperti itu ya. Sekarang kita balik dulu kabelnya. Cuman muter pulsator. Iya. Biasanya ini. Salah ya, kadang ngobrolnya. Tangan. Tepok ya. Nah, ya, jadi lagi. Oke, sekarang kita tes lagi. Oke, Ya. sudah kita balik dan kita tes lagi ya. Oke, spin lah. Tes pengeringnya ya, Pak. Kita tunggu sebentar, dia buang air dulu ya. Nah, oke ya guys ya, itu sudah berputar ya pengeringnya. Nggak jauh. Masuk banyak. Tombol anu masih pakai ya. Kalau tombol ini pakai lagi deh Pak. Kita kakek modul ini sudah bawaan tombol dewek ya. Sudah bawaan tombol dewek. Jadi Oke, yang panel di depan ini tidak pakai lagi nih. tuh sudah berputar tuh. Ini proses mengeringkan. Itu tombol dewek itu dari mana nih? Oke, kita pasang sini. Kita pasang di belakang sini. Oke, kita kasih tahu cara pakainya tinggal pakai. Sama baik, cuma dia beda di cetan. Nah oke ya, sudah kita tes pengering tadi. Nah, ini mesin cucinya saya pindahkan ya karena selang airnya tidak nyampe ya. Sekarang kita tes pencuci ya. Ini sudah hidup ya. Kita tunggu sampai water levelnya mensensor dan drumnya itu nanti berputar sendiri ya. Oke, kita tunggu. Ya, maksudnya pulsatornya berputar sendiri ya. Tunggu water levelnya nyensor ketinggian airnya, nanti pulsatornya berputar sendiri. Berarti kalau dia sudah berputar sendiri berarti kerja selesai ya. Seperti itu. Oke ya, jadi sekarang pencucinya sudah berputar ya. Itu ya. Itu kelihatan. Coba kita buka lagi. Satu ya. Sudah kejengokan sudah. Bukan diulang itu. Nah oke ya, jadi seperti itulah ya
mekanismenya ya. Dan jika bermanfaat, semoga bermanfaat ya. Dan saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat untuk Anda yang menonton ya, agar menontonnya dapat sesuatu. Dadah.